21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih. Matius 25 ayat 21. ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Bye-bye. Saya akan membacakan ayat hafalan Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya yang besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik sekali Dan setia. Good job. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih, dadah semuanya. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih. Bye-bye. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih. Lukas 2 ayat 25. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih. Shalom adik Victory Kids. Shalom. Apa kabar adik Victory Kids? Pastinya Sungguh amat baik. Kasih apa kabar nih? Sungguh amat baik Kak Fani. Sungguh senang ya di sini bisa bertemu Kasih, bertemu Kak Pras. Nah adik-adik, sekarang kita mau muji Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita.
Ayo kita bangkit berdiri. Ayo Walaupun berdiri kita semua. masih kecil, tapi hati kita penuh dengan nyanyian buat Tuhan. Ayo semangat. Jangan mau kalah, ayo. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan puji Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Dialah Raja, sembah dan puji Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa? Raja segala raja, Raja segala raja. Amin. Senang ya kita boleh menyembah Raja segala raja. Nah, adik-adik kenal gak siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu gak pernah berubah ya. Gak pernah berubah, bukan Kak Asih? Gak pernah berubah Tuhan Yesus itu Iya, ya. Tuhan Yesus itu gak pernah berubah dari dulu Sekarang bahkan sampai selamanya. selamanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu gak pernah berubah, kuasanya gak pernah berubah, kasihnya kita ke kami semua di sini sama ke adik-adik juga gak pernah berubah. Yuk adik-adik kita menyanyikan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih tahu nggak sih kenapa kita memuji Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu sudah baik sama kita dan kasihnya begitu besar Kak Fani sama kita semua. Iya ya, kasih Tuhan Yesus tuh sungguh besar, sungguh indah banget ya. Ya ampun, jadi terharu. Adik-adik, ayo kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan kita yang hebat, menyembah Tuhan kita yang mengorbankan begitu besar dan baik buat kita. Sungguh besar. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat.
Tuhanku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah besar. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Shalom adik-adik Victory Kids, selamat hari Minggu dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan kali ini untuk kelas Madya dan kelas Tunas Remaja. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau boleh kembali Tuhan memberikan kami kesempatan Tuhan untuk boleh beribadah Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Kau boleh hadir Tuhan Yesus di setiap kami Tuhan bersekutu ya Tuhan. Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau memberkati hati kami Tuhan, siapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur yang siap menerima benih firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, biar benar Tuhan Yesus bahasa yang diucapkan, kata-kata yang diucapkan boleh dimengerti oleh para jemaat di Tunas dan Madya Tuhan, dan juga setiap kata-kata yang diucapkan Tuhan boleh benar-benar merema bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah adik-adik kita akan bicara tentang sosok yang mendahului pelayanan Tuhan Yesus. Siapa dia? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ya benar. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, bahan bacaan Alkitab kita tentang Yohanes Pembaptis ini kita ambil dari Lukas 3
ayat 1 sampai ayat 20. Lukas 3 ayat 1 sampai 20. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Injil itu kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Kitab Injil itu ada 4. Nah, padanannya itu bisa adik-adik lihat kalau adik-adik pakai Alkitab buku. Nah, adik-adik bisa lihat padanannya itu tentang Yohanes Pembaptis itu ada di Matius 3 ayat 1 sampai 12, Markus 1 ayat 1 sampai 8, Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Nah, tema kali ini judulnya adalah Yohanes Pembaptis membawa berita pertobatan. Nah, adik-adik, kalau kalian ingat, Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari seorang imam. Nama imam tersebut adalah Zakaria dan istrinya adalah Elisabet. Ketika Zakaria mendapat janji bahwa dia akan menerima seorang anak dan anak ini yang akan mendahului sang Mesias, kita ingat bahwa Zakaria itu menjadi bisu dan akhirnya setelah Yohanes Pembaptis lahir, setelah Yohanes lahir, Zakaria memberikan nama Yohanes kepada anaknya, barulah mulutnya terlepas gitu ya, lidahnya terbuka dan Zakaria berkata-kata dan mengucapkan puji-pujian bagi Tuhan. Nah, di Alkitab dicatat akhirnya Yohanes Pembaptis itu tumbuh besar. Dia tumbuh besar, rohaninya semakin kuat, fisiknya juga semakin kuat. Nah, Yohanes itu di dalam kitab Lukas dicatat bahwa dia itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi dia tinggal di padang gurun dan di catatan yang lain dibilang bahwa Yohanes Pembaptis itu makanannya madu dan ulat gitu ya. Tapi di sini kita nggak akan mempermasalahkan tentang apa makanannya karena yang pasti makanan itu adalah makanan yang baik gitu bagi Yohanes karena dicatat bahwa Yohanes pun tumbuh menjadi kuat baik secara roh maupun secara fisik. Nah, adik-adik, setelah Yohanes Pembaptis sampai waktunya ketika ia harus menyampaikan firman tentang pertobatan kepada bangsa Israel, ia akhirnya menampakkan diri kepada bangsa Israel dan ia berseru. Yuk, mari kita sama-sama baca di Lukas 3 ayat yang ke-3. Nah, saya bacakan Lukas 3 ayatnya yang ke-3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Gitu. Jadi di sini adik-adik Yohanes Pembaptis langsung berseru-seru bahwa ayo bertobat, bertobat dan berilah dirimu dibaptis gitu. Nah, adik-adik, Yohanes itu juga menjadi menggenapi nubuatan yang ada ditulis oleh Nabi Yesaya bahwa nanti tuh akan ada orang yang suaranya nyaring berseru-seru di padang gurun itu untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan dia juga akan meluruskan jalan bagi Tuhan. Yang kita tahu bahwa mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu adalah Yohanes Pembaptis itu datang mendahului Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita dengar bahwa Yohanes itu berseru bertobat dan berilah dirimu dibaptis, akhirnya banyak orang itu datang untuk dibaptis. Banyak orang yang memberikan diri untuk dibaptis, tapi sebelum dibaptis mereka menyatakan untuk bertobat. Nah, bertobat itu apa sih? Bertobat itu berbalik 180 derajat dari hal yang salah, melakukan hal yang salah menjadi melakukan hal yang benar gitu. Nah, di Alkitab dicatat bahwa yang datang itu banyak dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sungai Yordan gitu. Orang-orang itu mau berbalik untuk meninggalkan dosa mereka dan menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, sebagai tanda orang percaya yang sudah bertobat itu tandanya adalah dibaptis. Nah, di gereja kita juga kita melakukan baptisan selam ya setelah kita melakukan kelas pendalaman firman Tuhan, kelas FK, Fondasi Kekristenan. Setelah itu kita dibaptis. Itu sebagai tanda bahwa kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang yang percaya, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mendeklarasikan itu gitu, mendeklarasikan bahwa kita adalah orang percaya. Nah, selanjutnya ketika banyak orang-orang datang ke Sungai Yordan itu, ternyata di antara mereka ada orang-orang Farisi dan orang Saduki. Nah, orang-orang Farisi, orang Saduki ini adalah orang-orang yang
pada zaman itu mengerti mengenai hukum Taurat. Dia mengerti mengenai hukum-hukum Musa, kitab-kitab Musa, juga kitab-kitab cerita-cerita setelahnya seperti kitab nabi-nabi, kemudian kitab-kitab sejarah riwayat seperti raja-raja, Tawarik dan semacamnya gitu. Nah, mereka itu datang, tapi di sini Yohanes Pembaptis itu malah menegur orang Farisi dan orang Saduki. Nah, kita baca di Lukas 3 ayat yang ke-7. Lukas 3 ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Nah, adik-adik, di sini Yohanes Pembaptis menegur dengan keras orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki gitu. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Dan mereka adalah keturunan langsung dari Abraham. Mereka adalah orang Yahudi yang kalau orang Israel kan termasuk rapih gitu ya pencatatan keturunannya. Nah, mereka itu sebenarnya benar-benar keturunan dari Abraham. Tapi Alkitab bilang, Yohanes Pembaptis itu bilang bahwa kalau Allah mau, Allah dapat menjadikan batu-batu itu menjadi anak Abraham. Jadi di sini orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini dituntut untuk dapat menghasilkan pertobatan gitu, karena mereka kebanyakan melakukan hukum Taurat tapi hatinya jauh dari Tuhan, hatinya jauh dari yang namanya pertobatan gitu. Makanya Yohanes Pembaptis bilang bahwa mereka harus bisa menghasilkan pertobatan, dan kalau Allah mau juga anak-anak Abraham itu bisa dihasilkan dari batu. Jadi orang-orang Farisi dan orang Saduki itu nggak boleh sombong bahwa mereka adalah orang Israel, keturunan Abraham, bangsa yang dipilih gitu. Karena bagi Tuhan yang penting itu adalah buah pertobatannya gitu. Nah, kita lanjut gitu ya. Akhirnya orang-orang banyak bertanya di ceritanya di Lukas 3 ayat 11 gitu. Nah, orang banyak bertanyanya apa sih? Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Dan di sini di Lukas 3 dijawab di ayat 11, jawab Yohanes Pembaptis, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Gitu. Jadi Yohanes Pembaptis mengisyaratkan bahwa tanda-tanda pertobatan itu adalah hal yang sederhana. Jadi bahwa ketika kita mempunyai sesuatu yang lebih, kita bisa menyumbangkan, kita bisa memberikannya kepada yang membutuhkan, ya kita berikan. Karena dulu itu yang penting itu adalah makanan dan pakaian ya, sandang dan pangan. Jadi di situ konteksnya Yohanes bilang bahwa kalau yang punya 2 helai baju, ya berikan satunya kepada yang membutuhkan. Bagi yang mempunyai lebih makanan, berikanlah juga kepada yang membutuhkan, seperti itu. Dan setelah ada orang Farisi, orang Saduki, ada juga pemungut-pemungut cukai. Mereka juga nanya sama Yohanes, "Nah, guru, apa yang harus kami perbuat?" Nah, pemungut cukai itu orang-orang yang menguntin pajak. Ya, jadi pemungut cukai itu di zaman orang Israel, karena cukai itu untuk bangsa Romawi, untuk orang-orang Romawi, jadi dianggap kalau ada pemungut cukai yang dari orang Israel juga, itu dianggap pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Kenapa? Karena kasarnya ya kamu kerja buat penjajah gitu. Kamu kerja buat penjajah malah neken bangsa sendiri gitu, mungutin cukai, mungutin pajak yang mungkin bisa lebih tinggi daripada yang seharusnya gitu. Jadi di sini juga pemungut cukai itu termasuk orang berdosa, dan mereka bertanya, "Kalau begitu guru, apa yang harus kami perbuat?" Nah, jawabnya Yohanes Pembaptis kita lihat di ayat yang ke-12 dan 13. "Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, 'Guru, apakah yang harus kami perbuat?' 13 jawabnya, 'Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.'" Nah, jadi di sini untuk para pemungut cukai,
Yohanes Pembaptis bilang kamu harus jujur, kamu harus menagih sesuai dengan yang memang ditagihkan, gak boleh dilebih-lebihkan gitu. Dan kemudian juga ada prajurit-prajurit bertanya sama Yohanes Pembaptis. Mereka nanya seperti ini, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Nah kemudian Yohanes Pembaptis menjawab, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Karena dahulu kalau prajurit-prajurit tentara-tentara itu mereka bisa meminta dengan paksa, merampas dengan paksa kekayaan rakyat, yang dalam hal ini adalah bangsa jajahannya ya orang-orang Israel gitu. Nah adik-adik, dari jawaban tentang orang Farisi, orang Saduki, kemudian para pemungut cukai, kemudian para prajurit, yang patut digarisbawahi di sini adalah Yohanes Pembaptis menasihatkan itu untuk sesuatu yang berbalik 180 derajat kayak gitu. Jadi asalnya yang dalam contoh kasus orang-orang banyak yang bertanya, termasuk juga hardikan Yohanes Pembaptis sama orang Farisi Saduki, Yohanes bilang kalau punya 2 baju kasihlah 1, kalau punya makanan berlebih kasihlah kepada yang membutuhkan gitu. Jadi kan dari yang asalnya pelit menjadi mengasihi, menjadi dermawan gitu. Kita memberikan kepada yang membutuhkan. Kemudian untuk yang pemungut cukai, dari yang asalnya serakah, kemudian bahasa sekarang mungkin korupsi ya. Dia mengambil lebih daripada yang diharuskan. Tapi di sini Yohanes bilang bahwa bertobat itu jangan menagih lebih banyak gitu. Dan juga untuk prajurit-prajurit itu dibilang ketika mereka biasa memeras, merampok, jadi ya mengambil secara paksa gitu, mereka bilang ya jangan lakukan itu, jangan memeras, jangan merampok seperti itu. Nah bagaimana dengan kita gitu, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah bertobat, dalam hal ini sudah berbuat kebalikan dari kesalahan kita gitu, yang misalkan asalnya kurang rajin menjadi rajin, yang asalnya tidak taat sama orang tua, tidak dengar-dengaran sama orang tua menjadi taat dan dengar-dengaran sama orang tua, yang asalnya kurang tertib menjadi tertib seperti itu. Nah apakah kita sudah bertobat? Karena sebenarnya yang dituntut dari pertobatan kita adalah buah pertobatan itu. Buah pertobatan itu apa? Kita melakukan hal yang kebalikan dari kesalahan kita seperti itu. Karena itulah disebut bertobat, kita berbalik 180 derajat dari kesalahan kita. Nah, pertobatan itu adalah hasil dari iman kita sama Tuhan Yesus Kristus. Hasil dari bahwa ketika kita bilang kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita menghasilkan buah pertobatan. Nah, balik lagi, buah pertobatan ini dapat dihasilkan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, minta bantuan Roh Kudus. Karena nggak mungkin secara manusia kita bisa hidup benar. Gitu. Nah, adik-adik, setelah orang banyak tadi bertanya, nah kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus mereka lakukan, mereka bertanya sama Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Apakah engkau adalah Mesias yang dijanjikan? Gitu. Tapi Yohanes Pembaptis bilang, bukan, aku itu adalah suara yang di padang gurun yang berkata, luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis itu menjelaskan Mesiasnya itu siapa sih gitu. Nah itu ada di Lukas 3 ayat 16. Mari kita baca Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku, ia di sini adalah Mesias, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Mesias itu akan membaptis kamu, aku dan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, jadi di sini dibilang Yohanes Pembaptis bilang bahwa untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes nggak layak gitu. Membuka tali kasut tuh tali sepatu gitu. Jadi Yohanes membuka tali sepatu kan berarti kan kita harus bungkuk, itu ya pekerjaan yang rendah gitu kan. Tapi bahkan Yohanes bilang
membuka tali kasutnya pun Yohanes tuh nggak pantas gitu untuk ini. Jadi di sini Yohanes menegaskan bahwa Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus, itu lebih tinggi dan dia lebih layak untuk disembah, dan orang-orang itu harusnya mendengarkan apa perkataan Tuhan Yesus, bertobat gitu ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu bukanlah Mesias, tapi dia hanyalah membuka jalan bagi Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan di Alkitab akhirnya ditutup bahwa Yohanes Pembaptis ini memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita bahwa akan ada Mesias, dan hayu bertobat gitu ya. Mari bertobat, segeralah bertobat karena kerajaan Allah itu udah dekat, yaitu Tuhan Yesus sendiri akan datang gitu pada saat itu. Dan akhirnya Yohanes terus memberitakan Injil, Yohanes Pembaptis terus memberitakan Injil, dan juga ada yang menjadi muridnya Yohanes, dan Yohanes Pembaptis itu terus menasihati banyak orang untuk bertobat. Nah, adik-adik, kita tahu gitu bahwa Yohanes Pembaptis itu sekali lagi adalah pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus untuk melayani gitu. Jadi karena memang di Alkitab Nabi Yesaya sudah menubuatkan seperti itu gitu. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah Sang Mesias itu, dan Tuhan Yesus sendiri adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dia turun ke dunia, dan akhirnya kita tahu karya keselamatannya adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi dia taat dalam pelayanannya, kemudian Tuhan Yesus akhirnya mati di kayu salib untuk kita semua, untuk menebus dosa kita, dan akhirnya Tuhan Yesus mengalahkan maut dengan bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita gitu ya. Itulah pesan Injil yang terutama, dan di sini Yohanes pun menyiapkan jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus sampai akhirnya menuju ke proses penyaliban Tuhan Yesus. Jadi Yohanes ini menjadi pembuka jalan, startnya pelayanan Tuhan Yesus gitu. Nah, akhirnya kita sampai kepada ayat hafalan kita gitu. Tadi kita udah baca bareng-bareng ayat hafalan kita dari Lukas 3 ayat 16. Nah, Lukas 3 ayat 16 itu saya bacakan sekali lagi. Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, jadi sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan Yesus memang yang berkuasa, Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada segala sesuatunya, dan Tuhan Yesus adalah Sang Mesias. Sekian untuk firman Tuhan. Yuk mari kita semua benar-benar boleh hidup dalam buah pertobatan kita sehari-hari. Kita boleh melakukan hal-hal yang benar, kita tidak melakukan kesalahan lagi, karena kita sudah hidup dalam pertobatan, kita hidup dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan menutup firman Tuhan kita dan ibadah kita pada hari Minggu ini. Yuk mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah diingatkan Tuhan bahwa benar ya Tuhan, Engkau adalah Sang Mesias itu Tuhan. Dan kami sudah diingatkan Tuhan bahwa kami dituntut Tuhan untuk boleh hidup selalu dalam pertobatan kami Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh menghasilkan buah-buah dalam pertobatan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan acara kami selanjutnya Tuhan, kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menyertai ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus buat papa mama kami Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanannya Tuhan dimanapun mereka ditempatkan ya Tuhan. Engkau juga berkati guru-guru kami Tuhan, baik guru-guru di sekolah minggu Tuhan maupun guru-guru di sekolah kami ya Tuhan. Biar benar Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Tuhan yang mungkin masih menghadapi pandemi. Engkau yang berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang akan lewatkan Tuhan segala pandemi Tuhan, sehingga sesuatunya Tuhan boleh kembali membaik Tuhan, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita semua
angkat kedua tangan kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya ya Roh Kudus, menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ya, terima kasih adik-adik semua. Happy Sunday.